Berwisata ke Jepang nggak lengkap rasanya kalau belum menyaksikan pesta adat. Di Jepang ada yang namanya Matsuri, yang merupakan festival yang merayakan tradisi dan membawa kegembiraan melalui tarian, musik, bahkan atraksi. Festival ini memiliki peran penting untuk melestarikan warisan budaya Jepang, serta dapat mempererat hubungan antar individu maupun kelompok. Matsuri seringkali menjadi momen berharga, di mana masyarakat dapat merayakan bersama dan menyaksikan warisan budaya mereka turun-temurun. Di Jepang ada berbagai macam matsuri yang dipertunjukkan. Kamu juga bisa ikut memeriahkan festivalnya loh. Yuk kita bahas bareng festival paling populer di Jepang. Tonton video ini sampai habis ya. Minasan, konnichiwa! Saat ini kamu berada di segmen Budaya Jepang yang akan membahas berbagai budaya unik yang tentunya berasal dari Jepang. Kamu punya topik menarik yang mau dibahas? Komen di bawah ya! Yang pertama ada Gion Matsuri. Festival ini diadakan oleh kuil Yasaka yang terletak di antara distrik Gion dan juga Higashiyama di Kyoto, dan merupakan salah satu dari 3 festival terbesar yang ada di Jepang. Festival ini sudah ada sejak 1100 tahun yang lalu loh. Tujuan diadakannya adalah sebagai bentuk persembahan kepada dewa dan untuk mencegah wabah. Di tanggal 17 hingga 24 akan diadakan festival Yoyama terlebih dahulu. Dengan kendaraan hias raksasa Yama dan Hokko yang digunakan untuk prosesi utama, dipajang di luar ruangan dengan lentera menyala dan iringan musik tradisional Gion Bayashi. Gion Matsuri diadakan 1 bulan penuh di bulan Juli setiap tahunnya di Kyoto. Dalam festival ini ada 33 buah dasi yang diarak dengan tema legenda Jepang. Kamu juga bisa menikmati berbagai kuliner khas Jepang di sana. Biar lebih berasa vibes di Jepang, kamu bisa mengenakan kimono saat festival ini berlangsung. Yang kedua ada Tenjin Matsuri. Masih menjadi salah satu dari 3 festival terbesar, Tenjin Matsuri cuma berjalan selama 2 hari loh. Walaupun waktunya singkat, tapi festival ini selalu ramai. Selama festival ini berlangsung, masyarakat Jepang akan pergi ke kuil Osaka untuk berdoa kepada dewa pendidikan guna memohon kesuksesan dan juga kesehatan. Di hari pertama akan ada pawai dengan para pria yang bawa drum-drum Jepang memenuhi jalan untuk mengumumkan bahwa persiapan festival telah selesai. Puncaknya ada di hari kedua, di mana perayaannya akan lebih meriah lagi. Festival ini menambahkan pawai dengan 3.000 orang yang mengenakan kostum dari kuil Tenmangu. Selain itu ada juga yang menaiki perahu berhiaskan lampion di sungai Osaka. Festival ini akan berlangsung sampai malam hari dan akan diakhiri dengan pertunjukan kembang api. Berikutnya ada Tokushima Awa Odori Matsuri atau disebut juga Tari Awa. Festival ini diadakan sebagai perayaan kembalinya para arwah ke dunia manusia. Wah, unik ya. Diadakan di pertengahan Agustus, festival ini sudah ada lebih dari 400 tahun yang lalu. Dalam festival ini ada arak-arakan penari awa yang menggunakan kostum berwarna mencolok dan membawakan tarian yang menarik. Bahkan para pengunjung juga bisa ikut menari loh. Penari laki-laki akan mengenakan pakaian tradisional yang disebut haki. Sementara penari perempuan menggunakan yukata dan topi jerami tradisional yaitu amikasa. Next, ada Festival Salju Sapporo. Festival yang berlangsung selama 1 minggu di bulan Februari ini merupakan festival modern yang tidak ada dashi maupun mikoshi. Festival ini memamerkan ratusan pahatan es dan juga salju raksasa berbentuk bangunan dan patung yang detail banget. Pemandangan ini bakal lebih bagus kalau kamu lihatnya di jam 10 malam, waktu lampu dan project mappingnya dinyalain. Yang kelima ada Sanja Matsuri. Festival ini udah ada sejak tahun 1312 loh dan diadakan selama 3 hari setiap bulan Mei. Ada lebih dari 100 mikoshi yang bisa kamu nikmati selama Sanja Matsuri berlangsung. Uniknya, di festival ini ada wanita dan anak-anak yang memanggul dasi dan juga mikoshi. Yang keenam ada Aomori Nebuta Matsuri, yang merupakan festival lampion terbesar yang ada di Jepang. Festival ini menampilkan lampion yang didesain dengan berbagai bentuk,
seperti dewa, makhluk mitos, aktor kabuki, dan lainnya. Nebuta Matsuri dirayakan pada awal bulan Agustus dan biasanya bisa disaksikan di beberapa tempat, di antaranya kota Aomori, Hirosaki, dan Goshogawara. Nebuta Matsuri punya sejarah yang unik. Awalnya tujuan dari festival ini adalah sebagai ritual untuk mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal. Festival Nebuta biasanya memperlihatkan lampion atau lentera kecil yang meluncur perlahan di permukaan sungai. Tapi di Aomori, lentera itu makin lama berevolusi menjadi lentera raksasa yang tingginya bisa mencapai 5 meter dan lebar 9 meter. Berikutnya ada Kanda Matsuri yang diadakan di bulan Mei. Selama festival ini berlangsung ada 2 event penting, yaitu Hon Matsuri dan Kage Matsuri. Karena tujuannya untuk menghidupkan kembali zaman Heian, orang-orang yang mengisi parade pun akan menggunakan outfit seperti zaman tersebut. Uniknya, versi Hon Matsuri diselenggarakan pada tahun ganjil, sedangkan Kage Matsuri dilaksanakan pada tahun genap. Terakhir ada Festival Lentera Nagasaki. Festival ini dipelopori oleh penduduk Tionghoa yang tinggal di pecinan Nagasaki yang merayakan Tahun Baru Imlek. Makanya perayaannya juga bertepatan dengan Tahun Baru Imlek, yaitu pada akhir Januari atau awal Februari, dan berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Menampilkan 15.000 lentera membuat kota Nagasaki jadi berwarna merah terang dan kuning cerah saat event ini berlangsung. Nggak cuma menikmati keindahan lentera aja, kamu juga bisa menyaksikan pertunjukan kembang api, tarian tradisional, pertunjukan teater, dan sebagainya. Nah, itu dia berbagai matsuri atau festival populer di Jepang. Masih ada festival-festival lainnya nih, seperti Tanabata Matsuri, Chichibuyo Matsuri, Kishiwada dan Jiri Matsuri, dan masih banyak lagi. Kalau ada kesempatan ke Jepang, kamu tertarik nggak nih ikut memeriahkan festival ini? Semoga video kali ini bisa menambah insight kamu seputar budaya Jepang ya. Cari tahu juga hal unik tentang budaya lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Jamatane!